Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Muhani SEMSIM selaku dosen pada mata kuliah pengantar akuntansi. Dan perkenalkan, nama saya Ayu Septiani Fauzia. Saya berasal dari Universitas Nasional Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai KAS pada mata kuliah pengantar akuntansi. Pengertian KAS atau cash dalam akuntansi adalah aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai, seperti uang kertas, uang logam, wesel, cek, dan lainnya, yang dipegang oleh perusahaan ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia, KAS merupakan sebuah investasi yang dapat bersifat sangat likuid, memiliki jangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko atas perusahaan nilai yang signifikan. Dalam akuntansi, kas berperan penting dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya ada karakteristik kas. Untuk membedakan kas dengan aset lain, kita dapat melihatnya dengan memahami karakteristik atau ciri-cirinya, yaitu aset perusahaan yang paling likuid, standar pertukaran yang paling umum, dan dapat menjadi basis perhitungan dan pengukuran. Selanjutnya, jenis-jenis kas. Yang pertama ada petty cash atau kas kecil. Kas kecil adalah uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Yang kedua ada kas di bank. Kas di bank adalah uang perusahaan yang berada di rekening suatu bank. Biasanya digunakan untuk pengeluaran yang biasanya relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung dalam transaksi karena jumlahnya yang besar dan rawan dari segi keamanannya. Yang ketiga, pelaporan kas. Meskipun pelaporan kas dapat langsung dilakukan, tetapi terdapat masalah juga dalam pelaporan. Yang keempat, ada kas ekuivalen. Kas ekuivalen atau biasa disebut setara kas adalah kelompok aset perusahaan yang memiliki maturity kurang dari 3 bulan. Ini akan sangat bermanfaat saat digunakan pada kondisi ekonomi yang sedang susah atau tidak stabil. Selanjutnya, contoh kas. Yang termasuk dalam contoh kas adalah sebagai berikut. Uang tunai. Ini adalah uang yang bisa digunakan dalam bentuk wujud kertas dan logam yang berlaku untuk pembayaran. Selanjutnya, traveler's check. Ini adalah cek yang dikeluarkan oleh bank umum di mana bisa digunakan untuk melayani pihak nasabah yang ingin melakukan perjalanan atau traveling dalam waktu tertentu dengan jarak yang jauh. Selanjutnya wesel pos. Yang digunakan dengan wesel pos adalah dokumen yang bisa digunakan sebagai uang tunai ketika sewaktu-waktu ingin digunakan. Lalu cek. Cek adalah sebuah dokumen yang bisa diterima sebagai pembayaran dari pihak lain. Lalu uang perusahaan. Uang perusahaan yang memang tersimpan di dalam bank yang bisa diambil sewaktu-waktu bisa dikategorikan sebagai uang kas dan setara kas. Lalu kasir cek. Yang dimaksud dengan kasir cek adalah cek yang dibuat dan juga ditandatangani oleh suatu bank di mana bisa ditarik oleh bank tersebut untuk melakukan pembayaran pada pihak lainnya. Sedangkan yang tidak termasuk di dalam kas adalah perangko. Perangko merupakan alat bukti pembayaran pengiriman jasa-jasa pos. Lalu deposito berjangka atau time deposit adalah uang yang tersimpan pada bank dan uang ini hanya bisa diambil dalam jangka waktu tertentu saja. Lalu post date check atau cek mundur. Uang yang tidak bisa dikategorikan sebagai kas sebelum jangka waktu post date check atau cek mundur tiba. Lalu uang untuk tujuan tertentu. Jenis uang yang memang disediakan untuk tujuan tertentu seperti uang pensiun atau jenis uang untuk tujuan tertentu lainnya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Muhani SEMSIM selaku
dosen mata kuliah pengantar akuntansi, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir. Harapannya dari apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Karena dirasa materi yang saya sampaikan sudah cukup, maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.